Ada kisah seekor burung pipit. Burung pipit ini setiap hari dia bertasbih memuji Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanal malikil kudus. Terus dia berzikir setiap hari. Suatu hari malaikat tidak mendengar lagi tasbih daripada burung pipit ini. Maka para malaikat bertanya, "Ya Allah, kemana gerangan burung pipit yang selalu bertasbih pagi, petang, dan malam? Kemana dia? Kenapa lantunan tasbihnya tidak terdengar lagi?" Maka Allah berkata kepada para malaikat, "Sebentar, engkau akan tahu jawabannya." Tidak lama kemudian burung pipit itu datang bertengger di sebuah pohon. Maka Allah berkata, "Wahai para malaikat, lihatlah burung pipit itu. Sebentar lagi dia akan datang menghadap kepadaku. Dia akan berdoa memohon kepadaku. Karena dia tahu tidak ada tempat untuk memohon kecuali kepadaku." Maka burung pipit itu pun berkata, "Ya Allah, kenapa engkau begitu tega menghancurkan rumahku yang satu-satunya? Di malam yang dingin engkau kirimkan angin yang kencang. Hancurlah sarang yang saya buat, tempatku berlindung dari panas dan dingin. Begitu tega engkau ya Allah, padahal pagi dan petang aku senantiasa mensucikan namamu." Apa jawaban Allah? "Wahai burung pipit, tahukah engkau betapa sayangnya aku kepadamu? Pada saat engkau terlelap tidur di sarangmu, ada seekor ular hitam yang merayap di ranting pohon tersebut. Hampir saja ular hitam itu memakan engkau dalam keadaan tidak sadar. Maka aku kirimkan angin agar engkau terbangun. Sarangmu pun terbalik dan engkau terbang menjauh dari ular yang akan memangsamu. Seandainya engkau tahu bagaimana lembutnya kasih sayangku kepadamu, menjauhkanmu dari mara bahaya, engkau bukanlah merasa kecewa kepadaku, tapi justru engkau akan merasakan betapa besarnya perlindunganku kepadamu." Akhirnya burung pipit ini menangis, mengadu kepada Allah, "Ya Allah, betapa indahnya kasih sayangmu kepadaku, betapa lalainya aku terhadap nikmatmu." Ada sebuah kisah waliullah yang bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Pada suatu perjalanan haji, dia melakukan perjalanan haji, perjalanan darat. Dia selalu singgah dari satu tempat ke tempat mencari ulama-ulama, para solihin. Dia bertanya tentang ilmu hakikat, tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dalam perjalanan tersebut berjumpalah dia dengan seorang orang yang sudah tua dan miskin. Orang tua itu bertanya, "Wahai Abu Yazid Al-Bustami, mau kemana engkau gerangan?" Dia berkata, "Saya menuju Baitullah." Orang tua ini bertanya, "Berapa banyak ongkos yang engkau bawa?" Abu Yazid Al-Bustami berkata, "Saya membawa 200 dirham." Orang tua ini berkata, "Apakah engkau ke Baitullah ingin berjumpa dengan Allah?" Allah tidak ada di sana. Allah tidak ada di dalam Ka'bah. Apakah engkau mengira bahwa Allah itu bisa dikurung dalam batu segi empat? Allah tidak di sana, tapi Allah ada di dalam hati setiap orang mukmin. Hati orang mukmin adalah Baitullah. Qalbul mu'mini Baitullah. Meskipun engkau bertawaf berulang-ulang, meskipun engkau berhaji berulang-ulang, tapi ketika engkau tidak menghadirkan Allah dalam hatimu, engkau tidak menjadikan hatimu sebagai Baitullah, maka tidak ada nilainya hajimu. Karena tujuanmu hanya egoismu. Tujuanmu menunaikan ibadah haji hanya ingin bergelar haji. Tujuanmu menunaikan ibadah haji hanya sekedar tamasya dan jalan-jalan. Tahukah engkau
Meskipun engkau berulang-ulang menunaikan haji, engkau tidak akan pernah menjumpai Allah di sana. Kenapa? Karena hatimu hampa, tidak kau hadirkan sebagai Baitullah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, bolehkah seorang anak berdebat dengan orang tuanya? Jawabannya, tidak boleh. Sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam tidak berdebat dengan Nabi Ibrahim, meskipun perintahnya tidak masuk akal, meskipun dia harus merelakan satu-satunya nyawa. Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak boleh seorang anak berdebat dengan orang tuanya, meskipun berdebat gara-gara sepasang sandal. Tidak boleh berdebat meskipun hanya berbeda pendapat tentang sepasang sandal. Orang ini bertanya, kenapa demikian wahai Tuan Syekh? Imam Syafi'i menjawab, ketika engkau berdebat dengan orang tuamu, suaramu meninggi dan ada rasa takut, ada rasa tidak nyaman dalam diri orang tuamu, maka sungguh engkau telah menjadi anak yang durhaka. Kisah penutup jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ada ulama besar pada zamannya. Ulama ini suatu ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat besar. Namanya Syekh Abul Hasan Al-Busanji. Suatu ketika ada seorang petani di tempat Syekh Abu Yazid Abdullah Al-Busanji. Petani ini kehilangan keledainya. Dia bingung siapa yang mencuri keledainya. Kemana-mana dia cari, dia telusuri, dia tidak dapat tanda-tanda sedikit pun siapa pencuri keledainya. Maka petani ini bertanya kepada penduduk kampung tersebut, siapakah orang yang paling bertakwa di kampung ini? Maka orang pun sepakat berkata bahwa orang yang paling bertakwa di kampung ini adalah Syekh Abul Hasan Al-Busanji. Maka petani yang kehilangan keledainya ini pun pergi mencari di mana keberadaan Syekh Abul Hasan Al-Busanji. Setelah dia lihat rumahnya, dia masuk, dia beri salam, assalamualaikum. Tanpa basa-basi, dia bilang, Anda yang bernama Syekh Abul Hasan Al-Busanji? Dia bilang iya. Langsung dia tarik kerah bajunya dengan kasar, tanpa basa-basi, dan dia berkata, engkau telah mencuri keledaiku. Syekh Abul Hasan Al-Busanji kaget bukan kepala. Bagaimana tidak? Jangankan mencuri, terbayang saja dalam pikirannya untuk mencuri tidak ada. Apalagi tiba-tiba dia dituduh mencuri. Seorang syekh besar yang sangat bertakwa kepada Allah SWT. Dia bilang, minta maaf Tuan, kita belum pernah bertemu sebelumnya. Kenapa Anda tiba-tiba datang marah-marah dan menuduh saya sebagai pencuri keledai Anda? Saya tidak kenal Anda siapa. Pokoknya saya tidak mau tahu, kamu telah mencuri keledai saya. Syekh Abul Hasan Al-Busanji kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bebaskan saya dari tuduhan fitnahan keji ini. Kembalikan keledai orang ini. Itu doanya Syekh Abul Hasan Al-Busanji. Bebaskan saya dari fitnah kejam ini dan kembalikan keledai orang ini. Tidak lama berselang, tiba-tiba datang seseorang mengatakan, Fulan, ternyata keledaimu ada di sana. Telah didapat oleh orang-orang. Maka orang ini tadi berkata kepada Syekh Abul Hasan Al-Busanji, wahai Tuan, saya
dari awal tidak pernah berpikir bahwa Andalah pencuri keledai saya. Tidak masuk akal. Anda orang paling bertakwa di kampung ini. Tapi kenapa saya datang kemari? Karena saya ingin Anda mendoakan saya supaya saya bertemu dengan keledai saya. Karena saya tidak bisa berdoa, karena saya bukan orang bertakwa, saya bukan orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah doa Anda, maka ketemulah saya dengan keledai saya. Maafkan saya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, inilah perilaku orang-orang saleh. Dia mencari orang yang saleh untuk mendoakan dirinya. Bahwa insyaallah setelah selesai menunaikan salat Idul Adha, ada jutaan pula manusia yang akan mempersembahkan kurbannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hewan kurban yang dipersembahkan tidak akan sampai dagingnya, tidak akan sampai darahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari orang yang berkurban. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mempersembahkan yang terbaik. Dia tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrus dan rakyatnya. Setelah peristiwa itu, maka Nabi Ibrahim pun berkata, saya akan pergi kepada Tuhanku. Sayahdin, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Qala rabbi habli minas shalihin. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, kata Allah. Maka kami memberinya berita gembira dengan anak yang santun. Falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika telah sampai pada usia tertentu, qala inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi diperintah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Falamma aslama, ketika keduanya berserah diri, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Watallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail di sebuah tempat. Wa padainahu bi zibhin azim, maka kami pun menggantinya dengan zibhin azim, dengan sembelihan yang agung. Kadzalika nazzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, kata Allah. Sesungguhnya ujian ini, ujian atas ketaatan terhadap perintah ini, lahuwal bala'ul mubin, sungguh adalah ujian yang nyata yang telah ditunaikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Ada beberapa hikmah dan pelajaran yang kita ambil dari kisah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fadainahu bizibhin azim,
dan kami menggantinya dengan sembelihan yang agung. Ketika Allah melihat bagaimana kepasrahan, ketundukan Nabi Ibrahim dan Ismail terhadap perintah Allah, maka Allah menggantinya dengan kibas. Datanglah malaikat Jibril membawa kibas. Ketika dia melihat, menyaksikan bagaimana Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di sebuah batu di bukit Mina, dia pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bagaimana malaikat Jibril datang membawa seekor kibas dari surga. Kibas ini adalah kibas yang pernah dipersembahkan oleh Habil, yang pada saat itu dia juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan yang terbaik dari kedua anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Habil mempersembahkan kibas yang besar, yang gemuk, yang gagah. Kibas ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengganti daripada Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim melihat kedatangan malaikat Jibril membawa kibas itu, dia pun berkata, La ilaha illallah wallahu akbar. Ketika Nabi Ismail mendengar itu, dilanjutkan oleh Nabi Ismail dengan ucapan Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah yang menjadi syariat bagi kita. Disunnahkan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang diucapkan oleh malaikat Jibril. La ilaha illallah wallahu akbar, yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd, itulah yang dilantunkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Hikmah yang kita petik dari kisah ini, yang pertama adalah kepatuhan dan ketundukan terhadap perintah Allah adalah mutlak adanya, bahwa segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah adalah pasti baik adanya. Ada kisah seekor burung pipit. Burung pipit ini setiap hari dia bertasbih memuji Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanal malikil kudus. Terus dia berzikir setiap hari. Suatu hari malaikat tidak mendengar lagi tasbih daripada burung pipit ini. Maka para malaikat bertanya, Ya Allah, kemana gerangan burung pipit yang selalu bertasbih pagi, petang, dan malam? Kemana dia? Kenapa lantunan tasbihnya tidak terdengar lagi? Maka Allah berkata kepada para malaikat, sebentar, engkau akan tahu jawabannya. Tidak lama kemudian burung pipit itu datang bertengger di sebuah pohon. Maka Allah berkata, wahai para malaikat, lihatlah burung pipit itu. Sebentar lagi dia akan datang menghadap kepadaku. Dia akan berdoa memohon kepadaku, karena dia tahu tidak ada tempat untuk memohon kecuali kepadaku. Maka burung pipit itu pun berkata, Ya Allah, kenapa engkau begitu tega menghancurkan rumahku yang satu-satunya? Di malam yang dingin engkau kirimkan angin yang kencang, hancurlah sarang yang saya buat, tempatku berlindung dari panas dan dingin. Begitu tega engkau ya Allah, padahal pagi dan petang aku senantiasa mensucikan namamu. Apa jawaban Allah? Wahai burung pipit, tahukah engkau betapa sayangnya aku kepadamu? Pada saat engkau terlelap tidur di sarangmu, ada seekor ular hitam yang merayap di ranting pohon tersebut. Hampir saja ular hitam itu memakan engkau dalam keadaan tidak sadar. Maka aku kirimkan angin agar engkau terbangun. Sarangmu pun terbalik dan engkau terbang menjauh dari
ular yang akan memangsamu. Seandainya engkau tahu bagaimana lembutnya kasih sayangku kepadamu, menjauhkanmu dari mara bahaya, engkau bukanlah merasa kecewa kepadaku, tapi justru engkau akan merasakan betapa besarnya perlindunganku kepadamu. Akhirnya burung pipit ini menangis, mengadu kepada Allah, ya Allah, betapa indahnya kasih sayangmu kepadaku, betapa lalainya aku terhadap nikmatmu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kadang apa yang kita minta tidak dikabulkan oleh Allah, apa yang kita harapkan tidak seperti apa yang datang kepada kita. Tetapi yakin dan percaya semuanya pasti adalah baik, karena Allah menginginkan yang terbaik kepada semua hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau yang mengajak manusia untuk datang menunaikan ibadah haji. Wa'azim fil nasi ya'tuka rijalan min kulli damir ya'tuka min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, wa'azim fil nasi, serukanlah kepada umat manusia untuk datang kepada Baitullah. Nabi Ibrahim pada saat itu berkata, ya Allah, aku tidak mampu menyeru manusia seluruhnya untuk datang ke rumahmu ya Allah. Maka Allah berkata, sampaikan saja sesuai kemampuanmu, maka akulah yang akan menyampaikan panggilan haji itu kepada umat manusia. Maka dalam riwayat bahwa setiap orang sebelum dilahirkan ke dunia, kalau dia punya takdir untuk datang ke Baitullah dengan cara apapun, dengan kondisi bagaimanapun, dia akan pasti akan datang ke Baitullah. Ada sebuah kisah waliullah yang bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Pada suatu perjalanan haji, dia melakukan perjalanan haji, perjalanan darat. Dia selalu singgah dari satu tempat ke tempat mencari ulama-ulama, para solihin. Dia bertanya tentang ilmu hakikat, tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dalam perjalanan tersebut berjumpalah dia dengan seorang orang yang sudah tua dan miskin. Orang tua itu bertanya, wahai Abu Yazid Al-Bustami, mau kemana engkau gerangan? Dia berkata, saya menuju Baitullah. Orang tua ini bertanya, berapa banyak ongkos yang engkau bawa? Abu Yazid Al-Bustami berkata, saya membawa 200 dirham. Orang tua ini berkata, apakah engkau ke Baitullah ingin berjumpa dengan Allah? Allah tidak ada di sana. Allah tidak ada di dalam Ka'bah. Apakah engkau mengira bahwa Allah itu bisa dikurung dalam batu segi empat? Allah tidak di sana, tapi Allah ada di dalam hati setiap orang mukmin. Hati orang mukmin adalah Baitullah. Qalbul mu'mini Baitullah. Meskipun engkau bertawaf berulang-ulang, meskipun engkau berhaji berulang-ulang, tapi ketika engkau tidak menghadirkan Allah dalam hatimu, engkau tidak menjadikan hatimu sebagai Baitullah, maka tidak ada nilainya hajimu. Karena tujuanmu hanya egoismu. Tujuanmu menunaikan ibadah haji hanya ingin bergelar haji. Tujuanmu menunaikan ibadah haji hanya sekedar tamasya dan jalan-jalan. Tahukah engkau, meskipun engkau berulang-ulang menunaikan haji, engkau tidak akan pernah menjumpai Allah di sana. Kenapa? Karena hatimu hampa, tidak kau hadirkan sebagai Baitullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian hikmah yang ketiga, Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, bolehkah seorang anak berdebat dengan orang tuanya? Jawabannya, tidak boleh. Sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam tidak berdebat dengan Nabi Ibrahim,
meskipun perintahnya tidak masuk akal, meskipun dia harus merelakan satu-satunya nyawa. Ketika peristiwa itu telah terjadi, Nabi Ibrahim berkata, saya lebih hebat daripada kamu, wahai Ismail. Ismail berkata, Anda yang hebat, ya saya lah. Nabi Ibrahim berkata, saya rela mengorbankan anak yang saya sayang. Nabi Ismail mengatakan, iya, tapi kan bapak masih punya anak namanya Ishak. Sementara saya hanya punya nyawa satu-satunya. Tapi ketika dia ditanya, wahai anakku, aku bermimpi diperintah untuk menyembelih. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Karena dia memahami bahwa tidak boleh berdebat dengan orang tua, dia berkata, silakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati fa'al, wahai ayahku, tunaikanlah perintah Allah, engkau akan mendapatiku sebagai anak yang saleh. Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak boleh seorang anak berdebat dengan orang tuanya, meskipun berdebat gara-gara sepasang sandal. Tidak boleh berdebat meskipun hanya berbeda pendapat tentang sepasang sandal. Orang ini bertanya, kenapa demikian wahai Tuan Syekh? Imam Syafi'i menjawab, ketika engkau berdebat dengan orang tuamu, suaramu meninggi dan ada rasa takut, ada rasa tidak nyaman dalam diri orang tuamu, maka sungguh engkau telah menjadi anak yang durhaka. Maka Nabi Ismail alaihissalam mencontohkan, dia tidak mendebat orang tuanya meskipun perintahnya itu di luar jangkauan akal pikiran manusia biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inti daripada perintah berkurban adalah bagaimana seorang anak manusia itu merenungkan hakikat berkurban. Berkurban adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa dekat kepada Allah? Dengan najis saja, dengan hadas kecil dan hadas besar kita tidak bisa menunaikan salat. Bagaimana kalau hati kita yang bernajis? Bersihkan najis-najis yang ada dalam diri kita. Korbankan apa yang dikorbankan. Korbankan sifat-sifat kebinatangan kita, kesombongan, kemarahan, kedengkian, dan sifat-sifat binatang yang rendah lainnya. Kisah penutup jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ada ulama besar pada zamannya. Ulama ini suatu ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat besar. Namanya Syekh Abul Hasan Al-Busanji. Suatu ketika ada seorang petani di tempat Syekh Abu Yazid Abdullah Al-Busanji. Petani ini kehilangan keledainya. Dia bingung siapa yang mencuri keledainya. Kemana-mana dia cari, dia telusuri, dia tidak dapat tanda-tanda sedikit pun siapa pencuri keledainya. Maka petani ini bertanya kepada penduduk kampung tersebut, siapakah orang yang paling bertakwa di kampung ini? Maka orang pun sepakat berkata bahwa orang yang paling bertakwa di kampung ini adalah Syekh Abul Hasan Al-Busanji. Maka petani yang kehilangan keledainya ini pun pergi mencari di mana keberadaan Syekh Abul Hasan Al-Busanji. Setelah dia lihat rumahnya, dia masuk, dia bersalam, assalamualaikum. Tanpa basa-basi dia bilang, Anda yang bernama Syekh Abul Hasan Al-Busanji? Dia bilang iya. Langsung dia tarik kerah bajunya dengan kasar tanpa basa-basi.
dan dia berkata, engkau telah mencuri keledaiku. Syekh Abul Hasan Al-Busanji kaget bukan kepala. Bagaimana tidak? Jangankan mencuri, terbayang saja dalam pikirannya untuk mencuri tidak ada. Apalagi tiba-tiba dia dituduh mencuri. Seorang syekh besar yang sangat bertakwa kepada Allah SWT. Dia bilang, minta maaf Tuan, kita belum pernah bertemu sebelumnya. Kenapa Anda tiba-tiba datang marah-marah dan menuduh saya sebagai pencuri keledai Anda? Saya tidak kenal Anda siapa. Pokoknya saya tidak mau tahu, kamu telah mencuri keledai saya. Syekh Abul Hasan Al-Busanji kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bebaskan saya dari tuduhan fitnahan keji ini. Kembalikan keledai orang ini. Itu doanya Syekh Abul Hasan Al-Busanji. Bebaskan saya dari fitnah kejam ini dan kembalikan keledai orang ini. Tidak lama berselang tiba-tiba datang seseorang mengatakan, Fulan, ternyata keledaimu ada di sana. Telah didapat oleh orang-orang. Maka orang ini tadi berkata kepada Syekh Abul Hasan Al-Busanji, wahai Tuan, saya dari awal tidak pernah berpikir bahwa Andalah pencuri keledai saya. Tidak masuk akal. Anda orang paling bertakwa di kampung ini. Tapi kenapa saya datang kemari? Karena saya ingin Anda mendoakan saya supaya saya bertemu dengan keledai saya. Karena saya tidak bisa berdoa, karena saya bukan orang bertakwa, saya bukan orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah doa Anda, maka ketemulah saya dengan keledai saya. Maafkan saya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, inilah perilaku orang-orang saleh. Dia mencari orang yang saleh untuk mendoakan dirinya. Bahwa orang-orang yang dekat kepada Allah seperti Ibrahim dan Ismail, tidak ada jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan Lebaran Idul Adha ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita daripada sifat-sifat kebinatangan kita yang menjatuhkan kita ke tempat yang lebih rendah daripada binatang sekalipun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa